Nah, bagaimana kira-kira menurut Bapak dan Ibu? Apakah itu kehidupan yang baik atau kehidupan yang buruk? Gimana aku ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah tadi? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, betul-betul kami berikan kepada dia kehidupan yang baik kalau dia beramal soleh dan beriman. Nah, taruhlah seandainya Bapak dan Ibu sudah beramal soleh, amal solehnya sungguh-sungguh. Ya, bukti kita sungguh-sungguh beramal soleh, amal soleh kita itu tidak musim-musiman. Ya, alias tidak hilang-hilang timbul. Nah, kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak semangat. Ya, kadang-kadang hangat, kadang-kadang dingin. Lebih banyak dinginnya daripada panasnya, kan begitu? Ya. Lebih banyak malasnya daripada rajinnya. Datang bulan Ramadan, itu musim apa? Musim apa? Bulan Ramadan datang, orang musim tarawih semuanya. Ya, musim tarawihan, musim tadarusan, musim sedekahan, musim semua amal saleh. Nah, habis Ramadan, masih ada musim itu? Nah, apakah seperti itu amal saleh yang dimaksud? Tidak. Nah, itu amal salehnya jadi-jadian, Bu. Bulan Ramadan jadi yang lain, habis Ramadan berubah pula jadi yang lain. Anda ya, pas Ramadan mungkin dia saleh, rajin beribadah. Habis Ramadan hilang kesolehannya, hilang ibadahnya. Nah, itu bisa dikategorikan manusia jadi-jadian. Ibarat musim durian, Bu. Kalau datang musim rambutan, ya sudah, tidak ada durian lagi. Orang sibuk cari rambutan. Nah, habis Ramadan orang sibuk bukan beribadah lagi. Ya. Nah, kalau musim haji juga begitu. Nah, orang sibuk mempersiapkan diri pergi haji. Habis hajinya, ya, hikmah tujuan dari haji ya habis pula. Nah, seperti itu amalan. Kita berharap mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, itu sangat jauh sekali. Jadi kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah itu adalah kehidupan yang baik menurut Allah dan Rasulnya, bukan kehidupan yang baik menurut hawa nafsu kita. Kalau menurut hawa nafsu, kehidupan yang baik itu adalah rumah kita jangan sampai runtuh, harta kita jangan sampai berkurang, kesehatan saya jangan sampai rusak. Akan begitu yang menurut kita. Tapi menurut Allah dan Rasulnya bukan itu kehidupan yang baik. Jadi kalau ada yang tidak mendapatkan musibah, tidak ada yang mendapatkan masalah, kesulitan dan segala macamnya, jangan dianggap itu kehidupan yang baik. Kadang-kadang justru itu kehidupan yang tidak baik. Allah biarkan dia sehat supaya dia banyak berbuat dosa, supaya bisa Allah mengazabnya sekejam-kejamnya nanti atau sepedih-pedihnya. Nah, bisa jadi Allah biarkan hartanya berlimpah, tidak dihilangkan, tidak dibinasakan dan tidak dihancurkan. Nah, supaya dia semakin banyak pertanggungjawabannya nanti dan semakin beratlah bagi dia di yaumil mahsyar nanti. Bisa jadi begitu. Nah, bisa jadi Allah kurangi harta kita. Ya, Allah rusak ya kekayaan kita karena Allah Maha tahu kalau tidak dirusak nanti kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi baiknya itu menurut Allah dan Rasulnya. Bapak dan Ibu kan sudah membaca kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu. Ya, jangan tanya-tanya. Pokoknya apa yang saya lakukan, lihat saja, jangan protes. Nah, bertemulah sebuah perahu, lalu perahu tadi dibolongnya alias dilubanginya. Nah, nampak auto parkir di muka Bu, ibu kempesan bannya. Elok keraja tu burak. Elok tu burak tu Bu. Dan kini kan kecewa burak. Rupanya Bu, siap buat beko salat asar, datang maliang. Mencari bantu kempes Bu, tak jadinya maliang dah. Tak bisa awak pakai dah, banyak kempes. Kini bertanya awak, nama kempesan ban tadi elok atau buruk orangnya? Kau bisa benda tu? Makanya Allah Maha tahu, awak tak tahu sama sekali. Ya, di bolongan kapal tu Bu. Nah, tak tahan Nabi Musa protes, kenapa? Itu kan punya orang. Merusak punya orang tanpa izinnya tak bisa. Nah, rupanya ya hikmah di balik itu adalah di belakangnya ada raja yang zalim yang akan mengambil seluruh kapal secara paksa. Waalaikumsalam. Ya, karena kapal tadi bolong yang tidak ada gunanya, makanya tidak jadi diambil. Nah, itu tujuannya. Nah, Allah Maha tahu, ibu tidak tahu. Jalan lagi Bu.
Ketemu seorang anak, lalu langsung dibunuh. Nah, elok tu buruk tu. Ya, langsung dibunuhnya anak tu. Nah, elok tu buruk. Nah, buruk. Ya. Nah, kenapa engkau lakukan? Nah, masih protes juga. Padahal dilarang. Jangan tanya-tanya. Nah, rupanya rahasia di balik itu adalah anak itu kalau besar dia durhaka sama orang tuanya. Nah, sekarang kerja Nabi itu membunuh anak itu baik atau buruk? Baik jadi. Nah, begitulah manusia itu, Bu. Nah, kalau itu keyakinan kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah ini, sementara Allah Maha tahu, insyaallah tidak ada masalah kalau ada sesuatu yang menimpa. Nah, jadi kehidupan yang baik itu bukan menurut hawa nafsu kita, tapi kehidupan yang baik itu kehidupan yang kita pahami sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, itu dia. Nah, muncullah pertanyaan, Bu. Ya, kita beramal saleh, lalu kita beriman kepada Allah, kemudian kehidupan kita selalu susah. Ya, kehidupan kita selalu mendapat masalah. Kehidupan kita selalu dirundung ketakutan. Setiap istilahnya, tiap-tiap sebentar datang saja bencana. Bencananya itu bukan sekali dua kali, tapi bertubi-tubi. Nah, Allah berjanji, siapa yang beriman, lalu dia bersungguh-sungguh beramal saleh, dapat dia kehidupan yang baik itu. Nah, bagaimana kira-kiranya kita menyelaraskan ayat tadi dengan realitas sekarang? Ya, kan tidak pernah tenang. Nah, sekarang gempa juga di timur. Biasanya, Bu, kalau sudah di timur, ya giliran barat lagi. Ya, di Manokwari sudah 6, kita tunggu giliran. Memang begitu. Dan para pengamat, dia cincin katanya. Dia keliling-keliling model itu saja. Nah, sehingga disebut ring of fire. Ya. Nah, retakan itu saja yang berputar terus. Nah, kalau sudah ada di timur, ya siap-siap. Nah, tidak pernah tenang kita. Nah, sementara Allah menjanjikan kehidupan yang baik. Nah, bagaimana cara menyelaraskannya itu? Yang jelas Allah tidak mungkin bohong. Ya. Yang jelas kalau Allah mengatakan pasti kami beri kehidupan yang baik, pasti Allah berikan. Mustahil Allah melanggar janjinya. Nah, bagaimana cara mendudukannya? Cara mendudukannya begini. Yang pertama, jangan dibilang orang yang sering dapat musibah, yang sering dapat bencana, itu orang yang hina, orang yang rendah di sisi Allah. Itu yang pertama. Ya. Nah, supaya selaras dengan ayat tadi, dengan realita kita sekarang, yang pertama, jangan dibilang, jangan dianggap orang yang sering dapat musibah, baik itu penyakit, masalah dalam kehidupannya, mungkin kehilangan anak, atau kelaparan, atau rasa takut ditimpa oleh bencana. Nah, kalau itu sering menimpa kita, tidak otomatis orang itu dihinakan, direndahkan oleh Allah. Alias, tidak otomatis inyo hino di sisi Allah. Alun tentu le. Nah, ada orang, Bu, tiap sabantanya sakit. Ya. Wak rendahkannya atau bah? Ya. Sebentar-sebentar masuk rumah sakit. Tersebentar dapat penyakit. Penyakitnya, nah, yang kita istilahnya bukan penyakit kecil pula. Penyakit yang besar-besar, yang parah-parah. Nah, itu tiap sebentar. Nah, kira-kira orang yang seperti itu, orang yang dimuliakan Allah, atau orang yang dihinakan, direndahkan oleh Allah? Disayangi Allah, ya. Nah, begitu. Nah, celik-celik orangnya lu, Bu. Nah, orang kan biasa kalau datang bencana, semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran kepada bangsa kita dalam menghadapi ujian ini. Yang ujian itu cuma untuk orang mukmin. Ya. Lah jalannya nak solat, ujian lah kecilnya. Ada. Tak bisa ada. Tak pas tu. Ya. Jadi ketika dia mendapatkan musibah, itu tidak otomatis menghinakannya. Buktinya apa? Buktinya, Bu, ada hadis qudsi. Kalau hadis qudsi berarti Allah berfirman dalam hadis. Rasulullah langsung meriwayatkan dari Allah. Nah, apa kata Rasulullah? Ya, Allah berfirman. Nah, di hari kiamat. Nah, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman di hari kiamat. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, maridtu wa lam ta'udni. Aku sakit, tidak engkau jenguk. Itu kata Allah.
aku sakit, tapi kau tidak menjengukku. Nah, tentu heran anak Adam tadi. Qala, ya Rabb, ya, wahai Allah, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Bagaimana pula aku menjengukmu? Engkau kan penguasa semesta alam, tidak pernah sakit sedikit pun. Apa pula makasihnya itu, Bu? Ya. Nah, itu dia. Nah, lanjut. Nah, qala, Allah berfirman, ya, ama alimta inna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu? Apakah engkau tidak tahu ada hambaku namanya si fulan, dia sakit tapi tidak engkau jenguk? Ama alimta law 'adtahu la wajadtani 'indahu? Apakah engkau tidak tahu, tidak sadar, tidak paham, tidak mengerti kalau engkau jenguk dia, itu artinya engkau mendapatkan aku bersamanya. Artinya menjenguk orang sakit Allah samakan dengan menjenguk dirinya sendiri. Nah, kalau ada orang sakit, Allah nisbatkan sakit seorang hamba kepada dirinya sendiri. Nah, kalau ada orang sakit, aku berada di sisinya. Kalau ada orang sakit yang datang menjenguk dipuji oleh Allah, yang tidak datang menjenguk dicela oleh Allah. Nah, pertanyaan, orang yang sakit itu sedang dihinakan atau sedang dimuliakan? Nah, apa bukti mulianya? Sakitnya disandarkan kepada Allah, kemudian menjenguknya sama dengan menjenguk Allah. Nilainya ini bukan Allah yang sakitnya. Nah, kemudian Allah memuji orang yang menjenguknya dan mencela orang yang tidak menjenguknya. Itu artinya kita sedang dimuliakan. Yang tidak datang menjenguk dicela, yang datang menjenguk dipuji. Bukti kita mulia. Nah, makanya bagi sahabat-sahabat, kalau mereka dapat penyakit, ada yang tidak mau berobat. Bukan berarti tidak boleh pergi berobat kalau kita sakit. Ya. Nah, kenapa mereka tidak mau berobat? Mereka mengharapkan sesuatu yang lebih dari sekedar sembuh. Nah, itu nanti. Ya, gara-gara sakit, Bu, bisanya masuk surga tuh. Nah, gara-gara sakit itu, Bu, sabarnya bisa mendapatkan tempat yang sebelumnya tidak bisa dia capai. Gara-gara sakit, sabar dia bisa dia dapatkan. Yang sebelumnya tidak tercapai, ya, tidak sampai tangannya ke situ, gara-gara sabar dalam musibah, nah akhirnya bisa dia capai. Nah, jadi itu pertama, Bu, bukti, ya, kalau ada orang yang sering mendapatkan musibah, itu bukan artinya dia dihinakan, direndahkan oleh Allah. Ya, justru, nah ini justru, ya, dia sedang dimuliakan dan sedang dihormati oleh Allah. Allah menisbatkan sakit seorang hamba kepada dirinya. Allah menisbatkan jika menjenguk seorang hamba yang sakit itu sama dengan menjenguknya. Kemudian Allah bersama orang-orang yang sakit. Kemudian siapa yang menjenguk dipuji oleh Allah, dan yang tidak menjenguk tidak dipuji alias dicela oleh Allah. Nah, maka Bu, Pak, kalau ada saudara awak yang sakit, kita jenguk. Kita menjenguk bukan karenanya sekelompok jawab. Kita menjenguknya bukan karenanya ada urusan jawab. Awak menjenguknya bukan karena ada bisnis. Kita menjenguknya semata-mata karena memang Rasulullah menyuruhnya. Kalau ada orang muslim yang sakit, jenguklah dia. Kan begitu. Hakul muslim alal muslim sit. Kewajiban muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Ya. Kewajiban muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Nah, apabila dia bertemu, dia ucapkan salam, maka balaslah salam tadi. Ya. Ibu bacaan salam ke kami, maka hak ibu adalah dijawab salam itu. Alias kewajiban kami memberikan hak ibu. Ketika hak itu tidak diberikan, maka itu orangnya zalim namanya. Nah, kemudian ketika dia minta nasihat, berilah nasihat. Tentu nasihat yang baik, bukan nasihat yang menyesatkan. Nah, ketika dia bersin, jawablah bersinnya. Ya, ketika dia baca alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah atau yarhamkumullah. Nah, itu silakan memakai lafaz mufrad atau memakai lafaz jamak. Nah, kemudian ketika dia sakit, ini dia. Ya, ketika dia sakit, jenguklah dia. Nah, kemudian ketika dia mengundang, penuhi undangannya. Undangan untuk baralik, undangan untuk mendoa, mungkin akikah anaknya, itu silakan. Dan yang terakhir, jika dia meninggal, ikutilah jenazahnya. Nah, itu kewajiban kita terhadap muslim yang lainnya. Ingat, selama dia masih muslim, maka anjuran ini berlaku. Jangankan muslim yang ada hubungan kekerabatan dengan kita,
yang tidak ada hubungan tali darah pun kita disuruh menjenguknya, apalagi keluarga sendiri yang sakit. Kan begitu? Nah itu, maka jenguklah. Nah, silakan ibu-ibu ya menjenguk bapak-bapak yang sakit. Silakan bapak kalau ada ibu-ibu yang sakit dijenguk. Nah, tapi tentu pakai adab-adab dalam menjenguk. Nah, bolehkah seorang perempuan menjenguk laki-laki yang sakit? Boleh. Atau sebaliknya, itu boleh. Selama adabnya dijaga, menutup aurat sehingga tidak saling melihat aurat. Kemudian perempuan tadi berkelompok atau berjemaah sehingga dia tidak berkhalwat. Ya, berdua-dua saja di kamar sakit itu tentu curiga orang. Nah, tak elok. Nah, maka taib bersama-sama, kemudian memakai adab-adab dalam berjalan, kemudian suaranya itu jangan direndah-rendahkan. Maksud direndah-rendahkan ini jangan diayu-ayuan. Nah, kenapa? Karena kalau ada yang mendengar ini hatinya sakit gara-gara mendengar suara kita yang seperti itu, nah dia muncul niat buruknya. Nah, itu yang tidak ingin. Tapi kalau suaranya memang model itu, Bu, kebalik. Ya. Tak boleh Islam melarang pada sikon, tak boleh. Silahkan bicara. Yang dilarang itu direndah-rendahkan. Fala taqda' bil qaul. Ya. Janganlah kalian merendahkan suara. Nah, sehingga kalau ada yang mendengar hatinya itu ada penyakit, muncul niat buruknya. Nah, maka jangan dipancing-pancing. Nah, kalau itu dijaga, silakan. Nah, saling menjenguk. Nah, kalau orang kafir bagaimana? Nah, kalau orang kafir dibolehkan, tetapi untuk menawarkan Islam kepadanya, sebagaimana Rasulullah menjenguk orang Yahudi dan akhirnya orang Yahudi itu memang masuk ke dalam Islam. Nah, tapi kalau kita menjenguk orang non-Muslim, nah, lalu kita di sana ikut pula ritualnya, ikut pula acaranya, itu tidak bisa lagi. Ya, begitu juga jika seorang istri menjenguk ibunya yang sakit. Ya, kalau suaminya tidak membolehkan, bagaimana? Tidak ada hak suami untuk melarang istri menjenguk orang tuanya. Ya, ketika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, tanggung jawab orang tuanya memang sudah diserahkan kepada laki-laki. Tetapi apakah bakti seorang anak itu berhenti kepada orang tuanya sejak dia bersuami? Ada yang ngican? Ya, ke suami selek, orang tua tidak. Tidak ada cerita itu. Sebagian di Jepang, Bu, ada kasus ibunya sakit keras sampai meninggal, tidak dia jenguk ibunya. Kenapa? Karena suaminya tidak mengizinkan. Dia sudah minta izin. Nah, jangankan ibunya yang muslim, yang kafir sendiri, Allah masih membolehkan, masih dianjurkan. Berbuat baiklah kepada mereka. Wa in jahadaka an tusyrika billah, jika mereka berusaha keras untuk membuat engkau mempersekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan kalian taati orang itu, tapi tetap bergaul dengan baik. Nah, itu, Bu, kalau ada yang sakit. Nah, kita kembali. Jadi bukti bahwasanya orang yang sering mendapat musibah bukan berarti orang yang dihinakan. Justru kalau dia bisa mensikapinya secara benar, itu tanda Allah memuliakannya. Tentu orang ini orang yang sabar dalam musibah tadi. Itu bukti yang pertama, Bu. Ya. Nah, kan kehidupan yang baik itu, Bu, dimuliakan oleh Allah walaupun dengan penyakit. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, thumma al-ulama, thumma as-salihun. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dini hatta yamshi ala wajhil ard wa ma alaihi min khati'ah." Hadis dari Imam Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Apa kata Rasulullah? Manusia yang paling bersangatan ujiannya adalah para nabi, kemudian ulama, kemudian orang-orang saleh. Seseorang diuji oleh Allah sesuai tingkat keimanannya, sehingga dia berjalan di muka bumi tanpa ada kesalahan sedikit pun. Nah, dari hadis ini, yang paling banyak dapat musibah, ujian, dan yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Nah, lain mungkin ibu talok mengecekkan, siana nacok nak dapat musibah, tu berang Allah kayaknya tu mah. Yang paling banyak dapat musibah siapa kok? Nabi bisa mengecek benda tu. Ada yang talok nak? Ada yang talok lu, no? Itu makanya ada saudara awak, petangnya dapat bencana kok, kinilah datanglah bencana baru. Saya lah, berang Allah kayaknya. Entah, boleh dah. Di matanya mungkin. Di matanya. Nah, itu makanya sikapi sesuatu yang terjadi di muka bumi bukan dengan hawa nafsu, tapi sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Pada saat itulah yang buruk-buruk menurut mata kita, ya, itu adalah sebenarnya kebaikan. Betapa banyak engkau menyukai sesuatu, tapi di dalamnya justru keburukan.
dan betapa banyak hal-hal yang tidak engkau sukai, tapi di dalamnya banyak sekali kebaikan. Nah, beruntunglah orang-orang yang mengetahui hal-hal seperti itu. Nah, jadi bukan yang nampak saja. Nah, jadi begitu Bu, para nabi adalah orang-orang yang paling banyak dapat cobaan. Nah, kemudian seseorang diuji sesuai keimanan. Ya, kalau imannya kuat, itu ujiannya tidak ringan. Ya, kalau imannya kuat, ujiannya semakin berat. Kalau ujiannya ringan, Allah tahu imannya masih baru. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang di mana beban itu tidak sanggup dia pikul. Kalau imannya tipis, tidak akan diberi oleh Allah istilahnya ujian-ujian yang berat, karena Allah tahu kemampuannya sampai di mana. Nah, tapi karena Allah tahu imannya kuat, maka dikasih yang berat. Maka silakan Bapak Ibu pilih, mau ujian yang berat, tanda Allah mengakui iman Bapak dan Ibu itu sudah kuat, atau dikasih ringan-ringan, tanda iman kita masih tipis. Mana Raja? Tak ada pilihan model kita. Itu jawaban orang Minang, mana tu Pak? Ringan-ringan, tapi mana kuat tak? Ada itu. Itu dah teh. Takuran nak di luar, berjalan berdua nak di tengah. Itu mana? Dan memang begitu. Yubtalal rajul ala hasbi dini. Seseorang diuji sesuai tingkat keimanan. Besar yang datang, Allah tahu iman kita kuat. Nah, makanya Bu, orang mukmin itu senang dia. Senang maksudnya bukan senang artinya mencari orang kata kui anda. Ya, senang karena dia paham. Ya, Allah kasih yang berat, itu tandanya Allah membuktikan alias mengakui iman kita kuat. Nah, saya ingin lebih kuat lagi, harus lolos dari ujian yang sekuat ini. Besok lebih kuat lagi. Akhirnya imannya semakin tinggi Bu. Wajar orang yang dapat musibah itu sering-sering dapat musibah, maka derajatnya akan semakin mendekati derajat Nabi, karena yang paling sering dapat musibah para Nabi. Kalau kita juga sering dapat musibah, yang miriplah kondisi kita dengan para Nabi itu. Nah, itu sebuah penghormatan atau penghinaan? Kalau lulus kita. Itu dia. Ya, makanya dikatakan di sini beramal saleh mukmin. Kalau orang mukmin bagaimana menyikapinya? Dengan sabar tentunya. Bukan dengan ketidaksabaran. Bukti dia beriman, dia buktikan dengan bentuk sabar itu. Nah, jadi itu dia. Ketika seseorang diuji dengan ujian yang berat, maka pada saat itu Allah mengakui imannya kuat. Nah, kalau dia lulus, maka lebih kuat lagi. Nah, tapi kalau yang ringan-ringan saja, Allah Maha tahu, berarti iman masih rendah. Nah, kemudian sampai dia berjalan di muka bumi tanpa ada kesalahan sedikit pun, karena memang penyakit, musibah, bencana. Tidak usah musibah bencana Bu. Ya, keluar saja keringat Ibu, merasa bingung saja Ibu, merasa bimbang, atau ditusuk duri, atau yang lebih kecil dari duri. Itu semuanya bagi orang mukmin menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya. Otomatis kalau semakin banyak musibah menimpanya, semakin banyaklah dosanya diampuni kalau dia berhasil lolos dalam ujian itu, alias mensikapinya secara betul. Nah, kalau semakin banyak ujian bagi dia, nah lulus dia, otomatis semakin banyak pula derajatnya dinaikkan. Makanya Bu, karena Nabi paling sering dapat musibah, cobaan dan ujian, derajat beliau itu paling tinggi. Ya, karena mereka lulus terus. Iman mereka paling kuat. Kenapa? Karena ujiannya semakin berat terus. Nah, makanya ya pilihan tadi itu memang jawabnya terserah kepada Ibu dan Bapak-bapak. Pilih ujian yang berat supaya iman kita kuat, atau yang ringan-ringan saja. Nah, tanda iman kita masih ringan. Nah, itu yang kedua Bu. Tidak bisa Bapak Ibu bilang orang yang sering dapat musibah, orang yang dihinakan oleh Allah, karena ketahuilah yang sering dapat musibah, bencana, istilahnya cobaan dan ujian adalah para nabi dan para rasul. Itu dia. Nah, kemudian yang ketiga, bukti ya bahwasannya apa yang menimpa kita itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi itu juga salah satu bentuk kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah. May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan dari dirinya, ya, kalau Allah menginginkan kebaikan dari diri bapak dan ibu, yusib minhu,
Allah beri dia itu musibah, Allah berikan kepada dia istilahnya bala, sesuatu yang menimpa, ujian, cobaan atau apalah namanya. Ya. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, dia akan diuji. Itu intinya. Nah, kalau kita tidak diuji, itu artinya Allah belum berkeinginan baik kepada kita. Allah belum ingin dosa kita dihapuskan, Allah belum ingin derajat kita dinaikkan, Allah belum ingin kita segera masuk ke dalam surga, mendapatkan tempat yang tinggi. Makanya kita tidak mendapat musibah. Nah, makanya dapat musibah pun itu salah satu bentuk dari kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena musibah yang menimpa itu tanda Allah memuliakannya. Kemudian Allah ingin dia itu seperti para nabi dan para rasul, yaitu orang-orang yang paling banyak mendapatkan cobaan dan ujian. Kemudian Allah itu menunjukkan rasa cintanya, karena Allah menginginkan kebaikan pada diri kita, makanya kita diuji. Nah, pertanyaannya Bu, ya, kalau Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka hamba tadi akan diberi musibah. Nah, kebaikan apa yang dimaksud? Ya, kebaikan apa yang dimaksud? Ya, banyak kebaikan tu Bu. Nah, ingat, kau kalau sabar Bu, kalau tidak sabar, tidak dosa bila itu Bu. Justru bertambahnya, jatuhnya. Ada yang disabitnya. Kalau yang disabitnya elok, bila dosanya, tandanya sabar. Tapi kalau yang disabitnya itu pula, tidak sabarnya, tambah dosanya. Di dunia akan naik, di akhirat terima nanti siap lain. Atau begitu. Jadi kan tipis-tipis itunya Pak. Pandai-pandai awak bersikap. Nah, jadi kebaikan apa yang dimaksud? Yang pertama Bu, ya, penghapusan dosa. Ya, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin, ya, wala huznin wala adha wala hammin wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bihi min khatayahu. Ya, tidak ada seorang muslim yang ditimpa oleh kepayahan atau sakit bertahun-tahun, sakit menahun, atau menderita, atau mendapatkan kebimbangan atau kegamangan, kecuali itu semua menghabiskan kesalahan-kesalahannya. Bahkan ketika dia ditusuk oleh duri pun, itu bisa menghabiskan dosa-dosanya. Ya, dalam riwayat lain, hadis Imam Muslim, ma min muslimin yushaku syaukah fama fawqaha illa muhiyat biha lahu khati'ah wa rufi'at lahu biha darajah. Tidak ada orang muslim yang ditusuk oleh duri atau yang lebih kecil dari duri, kecuali itu menghabiskan satu dosanya, mengangkat dia satu derajat. Itu duri itu buah. Lebih ketek daripada duri lain. Duri yang paling ketek. Taruhlah jarum pentul tu lebih ketek dari itu tercucuk wak. Habis cik dosa, naik cik derajat. Tentu kalau kita mensikapinya dengan iman. Nah, sabar. Tidak mengumpat kita, tidak protes lagi. Nah, tapi rela dengan ketentuan yang berlaku. Bukti dia rela itu pun tidak jadi masalah begini. Tidak marah-marah dia, ya, tidak mengumpat-ngumpat dia. Nah, tapi jangan dicuba di rumah. Kata Ustaz, kalau tercucuk sekali, licik. Dicucuk-cucuknya, habis tangannya itu dihantar-hantar. Itu bertambah dosanya itu. Tidak bertambah pahala, tidak habis dosa, justru bertambah dosa. Itu dia. Itu yang pertama, penghapusan dosa. Kedua, tentu sesuai dengan hadis tadi, meningkatkan derajatnya. Ya, dapat musibah, lolos dia, naik dia satu derajat. Semakin sering dapat musibah, lolos dia, semakin tinggilah derajatnya. Kemudian yang terakhir, memang surga, seperti yang Bapak bilang. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah surga. Ya, di balik musibah ada kebaikan. Di balik kebaikan itu ada pertolongan Allah. Kalau Allah sudah menolong kita, insya Allah semua itu bisa mengantarkan kita ke surga. Ada seorang perempuan, dia sakit ayan. Ya, ini usra' ya Rasulullah. Saya kena penyakit ayan ya Rasulullah. Nah, kalau penyakit itu kambuh, aurat saya tersingkap. Ya, ibu kan sudah melihat orang sakit ayan. Kalau kambuh penyakit itu Bu, apaannya? Li sadarnya. Ya. Di mana kambuh, situnya tergeletak nanti. Tak tahu apa yang terjadi lagi, tak tahu dirinya lagi. Nah, bukannya penyakit itu ya Rasulullah.
Kalau kambuh tu nak tahu dah. Aurat ambo tersingkuk ke, nak tahu boleh. Nah, kini doakanlah kepada Allah supaya aku sembuh. Ya, dia kan dalam Sahih Imam Bukhari. Nah, apa kata Rasulullah? Saya doakan kepada Allah engkau sembuh atau engkau sabar tapi balasannya surga. Pilih mana? Itu makanya ada sahabat yang tak bau baiknya dapat sakit. Nah, karenanya menginginkan yang lebih baik dari sekedar sembuh. Apa itu? Ya surga itu. Ya. Pilih mana kata Rasulullah? Ambo doakan, doa Rasulullah mustajab. Nah, engkau akan sembuh. Atau engkau bersabar, balasannya surga. Nabi sendiri mengatakan, engkau sabar, balasannya surga. Tak mungkin Nabi bohong. Ini asbir. Dia menjawab, saya sabar saja. Tetapi doakan kepada Allah, supaya kalau penyakit ini kambuh, jangan sampai aurat saya tersingkap. Itu sajalah yang didoakan. Kalau penyakit tetap ambo tanggung. Nah, nya tanggung penyakit itu tapi sikapnya tetap ibadah tu serupa orang tak sakit sama sekali. Ini sakit tetapnya ingin diperlakukan seperti orang yang tidak sakit, kan itu yang namanya tegar. Ini sakit ya nak cerita-ceritanya ke orang tu. Ya. Di rumah ambo petang ambo rata 10. Rata cie 10 gitu. Pokoknya orang ibu kayak gitu. Kami itu lah. Ya, Bu. Kalau orang sakit ingatan kita. Hanya tak tahu dia. Iya betul. Tentu tidak ada ujian untuk kesabaran atau Iya, habis orang yang tidak ada ingatan alias akalnya tidak berfungsi secara baik, maka kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, begitu juga yang Rasul tetapkan, tidak berlaku untuk dia. Ya, tapi jangan sekali-sekali bapa dan ibu berkeinginan. Ya, jadi orang gila tu tidak wajib salat tak, puasa tak, syarat wajib puasa berakal, syarat wajib salat berakal, pergi haji dah wajib dah. Jadi dia orang gila so. Dari satu dah. Ya. Jangan semua mesti ada pun. Lasuh mah jadi orang gila tu. Ya nak ada dosa dia, nak ada semua macam. Anda lasuh sama sekali tu. Awak ingin tampil tinggi nanti. Jadi orang gila lah. Anda. Nah, jadi orang yang sakit ingatan kalau dia mukmin, ingat Bu, kalau dia mukmin itu salah satu cara Allah menghapus dosanya. Ya, kena penyakit ini. Pokoknya bagi orang mukmin itu dengan buruk dah. Saya sakit asabik dah. Sakit enam pelang ngiri orang celia. Ibu pernah celia orang sakit tumor. Ya. Gambuang tangannya, gambuang parunya, kadang kepalanya, isinya tu buah nanah. Daging membusuk, darah busuk, baunya nak taluk ambon. Kalau diceliak cuma tu, iko yo dihinokan orang, kece awak. Tapi kalau meninggalnya dalam keadaan sahabat gara-gara penyakit itu itu tanda-tanda husnul khatimah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-waram namanya, penyakit tumor. Orang yang penyakit paruit meninggalnya husnul khatimah. Penyakit kusta meninggalnya taun husnul khatimah. Mati tempoknya husnul khatimah, mati anyiknya husnul khatimah, mati tabakannya husnul khatimah. Datang perampok ke istilahnya ke rumahnya, ingin merampok, dia bela, matinya husnul khatimah. Wanita melahirkan, setelah mereka meninggal husnul khatimah. Syahid dunia akhirat namanya itu. Kalau sebelum dia ditimpa pengalaman itu dia banyak berbuat dosa, gimana Ustaz? Yang itu, ya itu salah satu cara Allah untuk menghapuskan kesalahannya. Tapi tentu dengan syarat dia bersabar. Kalau tidak bersabar dia, maka otomatis itu bukan kebaikan lagi untuk dia, tapi justru azab untuk dia. Nah, jadi bagi orang mukmin dapat penyakit, dia bersabar, kebaikanlah untuk dia, habis dosanya, nilainya, derajatnya ditingkatkan, kemudian akhirnya bisa mengantarkan dia ke surga. Kalau bagi orang yang tidak bersabar, tidak beriman namanya, maka pada saat itu tentu itu disebut azab untuk dia, bukan kebaikan lagi. Nah, itu kan tipis saja tapi beda. Ya. Ada orang sama-sama dapat musibah, tapi respon sikapnya beda. Karena surang beriman, surang lain tak beriman. Otomatis balasannya tidak akan sama dah. Otomatis derajat orang itu di sisi Allah tidak akan sama dah. Walaupun yang dialaminya sama. Nah, itulah untungnya kita punya iman. Dan itulah celakanya kalau tidak ada iman. Kalau orang yang seperti gempa kemarin itu Ustaz, mereka langsung ditimpa bangun. Gimana kita melihat kesabarannya? Ya. Nah, di mana kita melihat kesabarannya? Ingat,
Husnul khatimah, kalau tidak su'ul khatimah. Husnul khatimah, meninggalkan dunia dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan dunia dengan rasa tidak ada barik seketik pun, kerana memang dunia kau ketek dinya. Kan itu. Nah, kalau su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan yang tidak diridai oleh Allah. Kalau dia tertimpa ketika melaksanakan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah, maka pada saat itu dia bukan orang beriman. Maksudnya, ketika dia diberi kesehatan, lalu dia gunakan kesehatan itu untuk membuka auratnya ke pasar, lalu tiba-tiba datang musibah, terhimpit dia, meninggal dia, su'ul khatimah atau tidak? Nah, kini ada orang berjilbab, menutup aurat, pergi ke pasar sama dengan orang yang pertama tadi. Goyang hari, istilahnya terjadi gempa, dia ikut juga tertimpa. Nah, su'ul khatimah atau tidak? Nah, itu saja bedanya. Ya. Kalau dia sudah meninggal tentu tidak bisa kita lihat lagi responnya kalau dia diselamatkan. Tetapi dia itu meninggal dalam keadaan sedang menganyam. Beda tu Bu, Ya, sama-sama terinfok Bu, sama-sama padusi. Cik membuka aurat, Cik Le menutup aurat. Cik sedang bermaksiat, Cik Le sedang beriman kepada Allah. Bukti imannya dia berjalan dengan menutup auratnya. Itu dia. Husnul khatimah. Itu yang masalah yang syahid dunia akhirat itu. Ya. Itu yang tadi kan ada 6 selain yang ditambahkan, terus yang kena banyak Pak. Ya. Itu apakah dengan syahid dunia akhirat itu dijamin masuk surga, atau memang nanti tetap dalam pada masa di masa yang lebih satu tetap hisab. Yang kedua itu masalah pengobatan tadi. Memang kalau memang kita kesebaran para sahabat kan memang mereka artinya lebih senang dengan penyakit. Iya, lebih senang. Apakah pengorbanan biaya dengan masukan yang untuk berobat itu nanti kira-kira dalam dalam statusnya di mata Allah sendiri. Ya. Nah, untuk yang pertama, ya, syahid ada 3 Bu ya. Syahid dunia akhirat, kemudian syahid dunia dan syahid akhirat. Dunia akhirat, dunia dan akhirat. 3. Kalau syahid dunia akhirat Bu, itu orang yang gugur di medan perang. Ya kan ya? Syahid dunia akhirat yang gugur di medan perang. Tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak dimandikan, langsung dikuburkan sebagaimana apa adanya. Berdarah tu Ustaz, berdarah. Keistimewaannya Ustaz, dengan darah itu berubah jadi cahaya nanti, dengan cahaya yang seperti itu dia menghadap Allah. Jadi itu kemuliaan untuk dia. Jadi jangan dihilangkan. Nah, kemudian syahid dunia Bu, dalam mata kita dia berjuang di jalan Allah, tetapi ternyata dalam hatinya Allah Maha tahu tujuannya cari jasa, tujuannya supaya disebut pahlawan, tujuannya membela tanah airnya, bukan menegakkan kalimat Allah. Itu beda tu Bu. Itu namanya syahid dunia. Di dunia saja nampaknya, tapi yang hakikatnya orang yang seperti itu jangan, itu neraka itu. Syahid akhirat. Nah, ini dia. Apa kata Rasulullah kepada sahabat? Atadruna man syuhada'i ummati? Ya, tahukah kalian siapa saja yang syahid dari kalangan umatku? Qalu, sahabat menjawab, qatlu muslim. Orang muslim yang terbunuh di medan perang, itulah yang syahid, kata sahabat. Apa kata Rasulullah? Izan, ya, syuhada'u ummati laqalilun. Kalau itu saja, berarti orang yang syahid di kalangan umatku sedikit sekali. Seketik mana tu mah kalau itu saja. Ya. Berarti tidak terbuka besar atau tidak terbuka lebar pintu untuk syahid itu. Kalau memang syahid itu cuma gugur di medan perang saja. Lalu apa kata Nabi? Ya, asyuhada'u sab'ah. Dalam riwayat lain asyuhada'u khamsah. Nah, kalau digabung Bu, sampai tanda-tanda syahid itu ada 20. Nah, makanya Imam As-Suyuti ada membuat sebuah kitab kecil, ya, Asbabus Sa'adah, Abwabus Sa'adah fi Asbabis Syahadah. Pintu-pintu kebahagiaan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang sebab-sebab kesyahidan. Termasuk al-mat'un, orang yang kena penyakit ta'un. Ada menerjemahkan ta'un ini penyakit kusta, semacam penyakit kulit yang sama, ya, sakit itu seperti orang luka-luka dari medan perang. Ya, nanti orang-orang yang kena penyakit ta'un ku di parisut, ayo mende orang luka-lukanya, ayo mah harum menyem. Ya, nahnu syuhada, kata mereka. Kami ini adalah orang-orang yang syahid. Ya, unzuru, lihat dulu. Ya nak ada luka-lukanya.
Rupanya, sama dengan itu. Kemudian wal mabtun, orang yang meninggal karena penyakit perut, umum penyakit perut. Asa apa sajalah penyakit perut, Bu. Ya. Nah, itu tanda-tanda husnul khatimah. Orang yang meninggal berkeringat dahinya, husnul khatimah juga. Lah meninggalnya, Bu, tapi paluannya banyak kok di kanyang, Bu. Nah, orang yang meninggal dari Jumat siang atau malamnya. Nah, tentu orang beriman, bukan orang kafir. Kalau orang kafir meninggal di Jumat gimana, Ustaz? Tetap dia dimurkai. Ini ceritanya khusus untuk orang beriman. Ya, cerita aku dah lapis dari orang beriman. Nah, kemudian yang kelima, al-gharq, orang yang tenggelam. Hanyut, tenggelam. Wasahibul hadam, orang yang mati tertimpa. Nah, itu tuh yang keempat itu. Nah, kemudian apa lagi? Penyakit kusta, penyakit TBC, asid, penyakit tumor. Wanita melahirkan lalu dia meninggal gara-gara itu. Kemudian orang yang membela keluarganya lalu dia meninggal gara-gara istilahnya membela keluarganya. Orang yang membela hartanya ketika ada yang mau merampas dan dia meninggal ketika itu. Orang yang meninggal dalam keadaan beramal saleh, semuanya itu tanda-tanda husnul khatimah. Ini pertanyaannya, Bu, laika mungkin orang beriman kok meninggalkan amal saleh sebentar saja dalam kehidupannya? Laika mungkin. Setiapnya menapas tu, Bu, menjadikan amal saleh. Kerajonya, sepilah. Guru menjadikan amal saleh. Dia niatkan lillahi ta'ala, ya, tidak dia perserikatkan Allah dalam masalah niatnya. Kalau masalah gaji, itu balasan Allah yang disegerakan di dunia. Tidak ada masalah. Gaji tidak menghilangkan keikhlasan itu. Nah, itu dia. Itu memang hak kita. Nanti balasannya di akhirat dapat lagi. Nah, akhirnya ibu berjalan, menyetir, sabilah. Salamu kerajo tu elok, boleh menurut agama, bukan menurut yang lain. Menurut agama awak, kemudian niatnya mendekatkan diri kepada Allah, pada saat itu disebut amal saleh. Meninggal dia dalam keadaan seperti itu, tanda dia harus husnul khatimah. Nah, itu syahid akhirat tu, Bu. Apa bedanya dengan syahid dunia akhirat? Kalau syahid dunia akhirat tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disalatkan, langsung dikuburkan. Kalau syahid dunia akhirat dikafani, dimandikan dan disalatkan seperti biasa. Itu sebedanya, Bu. Hal-hal yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang gugur di medan perang juga dijanjikan kepada orang yang syahid akhirat. Contohnya, Nabi meninggalnya di medan perang atau tidak? Abu Bakar di medan perang atau tidak? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ada 5 orang ini yang meninggalnya di medan perang. Apakah yang 5 orang ini tidak akan mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada orang yang syahid dunia akhirat? Tidak mungkin, tidak. Yang 5 ini adalah orang-orang terbaik. Nah, makanya keluar hadis. Apa kata Rasulullah? Man sa'ala syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazil asyuhada wa in kana mata ala firasyih. Hadis dari Imam Muslim. Siapa yang meminta syahid itu dengan tulus dari hatinya, sungguh-sungguh, sesungguhnya Allah akan menyampaikan dia ke derajat syahid walaupun meninggalnya di atas tempat tidur. Selesai sebenarnya. Ya. Tak bisa kita bilang orang yang tidak meninggal di medan perang itu, apa yang dijanjikan kepada orang yang meninggal di medan perang itu tidak dia dapatkan. Kalau itu yang kita bilang, maka 5 orang yang paling mulia di muka bumi ini tidak akan mendapatkan itu. Itu tidak mungkin. Kan begitu. Kalau tidak, untuk apa hadis yang tadi itu keluar itu? Ya, Khalid bin Walid yang kerjanya perang, yang kalau ditanya sahabat, di mana meninggal tak kok, sadunya menjawab di medan perang. Ternyata ditampik juga. Apakah kurang mulianya dia di sisi Allah dengan orang yang meninggal di medan perang? Nah, kalau memang kurang, untuk apa hadis tadi? Nah, makanya Rasulullah bilang, kalau yang syahid itu, ingat syahid itu 3 ya, bedanya cuma itu saja, Bu. Dimandikan, disalatkan, dikafani. Kalau yang syahid dunia akhirat, syahid dunia akhirat, tidak dibegitukan, langsung saja. Nah, Allah tidak memperkecil pintu rahmatnya. Allah membuka selebar-lebarnya. Maka ya tidak bisa kita membuat yang lebar itu jadi sempit. Nah, Nabi saja bilang, kalau cuma itu syahid dari kalangan umatku, berarti sangat sedikit sekali. Nah, ingatlah, yang syahid itu bukan itu saja. Bedanya, itu tadi. Nah, tentu ada keutamaannya. Kenapa dia tidak dimandikan, disalatkan, dikafani? Tentu ada keistimewaannya.
Nah, orang yang dikafani, disalatkan dan dimandikan juga ada keistimewaannya. Nah, jadi beda ada orang sahih kena penyakit tadi seperti artinya upah gitu. Iya. Nah, dengan di medan perang dengan para nabi. Yang jelas begini, ya. Nabi menyebut orang-orang meninggal karena di luar dalam perang itu juga syahid. Cuman pembagian syahidnya nanti ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Dan kami berpendapat bedanya adalah syahid dunia akhirat tidak dimandikan, ya, tidak dikafani dan tidak disalatkan. Syahid akhirat dia tetap dimandikan, dikafani dan disalatkan. Seperti halnya korban gempa kemarin, cuma karena mungkin tidak bisa lagi mencarinya, tentu dijadikan saja kuburan massal di sana. Dan istilahnya tujuan dari menguburkan itu sudah tercapai, yaitu orang itu ditanam dalam tanah sedalam-dalamnya sehingga dia terpelihara dari binatang buas. Itu sudah tercapai sebenarnya. Sebab kalau dipaksakan mencarinya, justru mungkin bisa hancur tubuhnya karena sudah sekian hari tertanam di dalam tanah. Nah, jaga saja. Jadi kami itu bedanya situ saja. Nah, adakah beda hadis-hadis yang lain? Tentu ada. Tapi secara keseluruhan semua orang itu mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Yang kedua. Kalau kita dapat penyakit, Bu, pai bau bewa, sabawa atau enggak tuh? Kalau sabah mengabau baik, Bu. Di itu orang mego, Pak. Ya, Bu ya. Nah, jadi Bu ya, ada lagi seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau di satu kampung itu terkena wabah taun. Beliau tidak mau keluar dari kampung itu karena beliau tahu siapa yang meninggal karena taun, dia syahid. Nah, bagaimana kita menyikapi? Iku orangku bodoh kok atau Pak? Ada perintah beberapa. Kan ada perintah. Nah, jadi Bu, makanya kita bilang, tidak ada yang buruk bagi orang mukmin itu. Ya, mau dia tahan penyakit itu karena menganggap istilahnya mengharapkannya lebih baik, bagus. Oh, dia berobat. Nah, tapi tetap sabar dalam berobat supaya prosesnya tidak terganggu. Dokter tuh tidak salah kasih obat. Itu juga bagus. Tidak ada masalah. Ya. Jadi berobat karena sakit bukan bentuk ketidaksabaran. Kalau tidak mau berobat dan saja tidak termasuk. Iya. Saya lihat dulu, Bu. Kenapa nak mau nyoba tapi disuntik? Tidak. Ya, tak taluk bonat pun tidak. Anda bukan. Kalau tidak mau berobat, apakah itu tidak menganiaya diri sendiri? Nah, itu dia. Nah, tentu kita tanyakan kepada ibu tadi. Ya, dia bertanggung penyakit ayan kok. Nah, Rasulullah tidak ada mengatakan, ibu menilai diri ibu, tidak, karena Rasulullah tahu ibu itu mengharapkan yang lebih baik. Apa itu? Habis dosanya, naik derajatnya, dan akhirnya masuk surga. Hadis itu tersebar di kalangan sahabat. Lalu apa kata Abdullah bin Abbas kepada Atha bin Abi Rabah? Ingin tak ambo tunjukkan wanita penghuni surga? Aku di pasar kok. Ingin tak? Ingin tahu tak, Bu? Kalau ada orang ngecek dia tahu, ingin tahu tak, Ibu? Itu ditunjuk ni, Bu. Tuhan, dia datang ke Nabi, ke Nabi penyakit ayan. Didoakan oleh Nabi, hanya pilih apa saja. Cari lihat dulu, Pak, kenapa dia nak bawa ubek tu. Lagi sawak mengecek langsung tu, inyo mana ya dirinya tak. Ya, itu dia. Tapi bagi yang berobat juga ada perintahnya. Kalau tidak, untuk apa Allah turunkan obat? Kalau bukan untuk dipakai. Jadi kesabaran itu bisa menanggung, bisa juga dengan pergi berobat. Intinya, ya, ketika kita mendapatkan suatu peristiwa, kita mensikapinya sesuai dengan apa yang Allah Rasulnya tunjukkan. Apa petunjuknya? Sabar, tanggung. Ada. Apa petunjuknya? Abau lah dengan sabar. Jangan tergesa-gesa. Ada. Alih. Ya. Yang membuat anda sabar itu, Bu, kerajawa yang tidak disuruh saja. Hanya, Bu, dapat penyakit kau. Dima nan hebat kau. Ya, kok orang pintar lah namanya, kok dukun lah namanya. Apa itu? Inyo lah dia suka, Bu, memilih capek sanang dibanding menjauhi dukun. Biarlah ambo pai ketampi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, asal ambo capek sehat. Itu sabar atau tidak namanya? Tidak, dor. Orang muda itu nak kena pek calah itu. Justru, Bu, yang pertama akidahnya tergadai, yang kedua nampak penyakit itu ia jadi azab untuk nanti.
Ada sunat, ada cerita habis tu. Karena dia nak sabar. Buktinya nak sabar, ia lakukan hal yang dilarang. Salah satu bentuk atau bukti dia bersabar, tak beraninya melanggar lidah. Itu tandanya sabar. Ya, ikolah dia giah peringatan. Kalau berkali awak dapat peringatan bu. Itu lah bu. Ya musibah tu lah berkali menimpa awak. Sekali baru. Kalau sekali baru nak ada bu. Kalau mimola cik ketukunya baru. Ada jatah sekali leh. Oh itu. Orang mimola tu 2 kali ketukunya bu nak taluknya jahit menera. Kalau jahitnya bain dapat kartu merah. Awak lah barangkali dapat peringatan. Nampaknya nak mempan kartu merah dia. Dibik kartu lain nampaknya. Apa caranya? Manusia dari lapangan alias dikaluannya dari muka bumi supaya nya berhenti maksiat. Atau itu betul. Nah jadi ya jangan dipahami berobat ketika sakit itu salah satu bentuk ketidaksabaran. Itu juga dianjurkan. Bahkan ketika berobat itu Nabi menganjurkan perbanyaklah zikir. Apa guna zikir pada waktu itu? Nah gunanya adalah menjaga kita dari salah obat. Kemudian menjaga kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah semakin kita mendapatkan penyakit, kita semakin takut melanggar, kita semakin ingin beribadah. Itulah yang sabar itu. Ingat Pak Bu ya, takwi awak dan takwi orang tu beda. Nah kalau takwi awak, takwi awak tak muak melanggar lidah. Kalau takwi orang tu, ini tetap melanggar bu. Jangan disamakan takut orang beriman dengan takut orang yang tidak beriman. Nah tapi kan kadang-kadang awak lebih rajin kamu saji, menengah kaji, tapi pakai awak lebih kareh lo dari orang nak pergi kamu saji, takwi awak lebih takwi lo dari orang nak mengenal kaji. Ya. Kadang trauma stres awak lebih dalam pula daripada orang yang tak bergantung ke Allah sama sekali. Tentu dipertanyakan itu. Apa pula duduk imannya kalau masih tetap seperti itu. Jadi silakan, tidak ada salahnya yang seperti itu, dan itu juga ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita bilang orang yang berobat karena sakit itu adalah orang yang tidak sabar, jangan. Ya, dan jangan pula kita bilang orang yang tidak mau berobat karena penyakit itu orang yang menganiaya diri. Itu belum tentu. Dilihat kenapa dia tidak mau berobat. Nah, yang seperti itu bu kadang-kadang disembuhkan oleh Allah dengan cara yang menurut logika kita tidak masuk. Ya di Maroko ada orang yang sudah divonis tangan Anda harus diamputasi, kalau tidak penyakit ini akan menjalar ke seluruh tubuh. Ya ada guru besar hadis Abdul Hadi namanya, guru besar hadis di Universitas Al-Azhar itu, beliau menceritakan kisah ini. Ya, begitulah Allah menyelamatkan orang mukmin. Kadang-kadang dengan cara yang masuk akal kita, kadang-kadang dengan cara yang tidak masuk akal sama sekali. Maka zalika nunjil mukminin, seperti itulah kami selamatkan orang mukmin. Nah, besok paginya mau dioperasi, malam harinya dia menginap dan dia sibukkan dirinya untuk berzikir dan memperbanyak salat malam tahajud. Dia memang mengatakan, ya ketika tidur itu tangan saya seperti dikerubungi semut. Bukan dipentak semut ya, tapi dikerubungi semut. Nama yang kasus kah? Nah, namanya disebutkan oleh dosen kami itu. Ya, dalam kitab Ar-Risalah ila Kulil Marid, ya, pesan-pesan kepada orang yang sakit. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesianya, Allah masih sayang kepadamu. Itu ceritanya. Nah, paginya ketika mau dioperasi, ya, dokter itu sudah terkejut. Nah, mana penyakitnya itu? Kok sudah sembuh total, Bu ya? Sembuh total, Bu. Tidak ditunda, akan buat besar, sembuh total. Maka diceritakanlah, saya tadi malam di musalla, lalu memperbanyak salat malam dan berzikir kepada Allah. Nah, karena dokter ini beragama, dia terima. Maka zalika nunjil mu'minin. Seperti itulah Allah menyelamatkan orang mukmin. Apalagi kisah Nabi Yunus. Kalau orang sudah beberapa hari dalam perut ikan, itu tak mungkin lagi menurut akal kita orang itu hidup. Tetapi kenapa Nabi Yunus itu masih hidup? Ya. Walaula innahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumil yub'atsun. Kalau bukan karena dia termasuk orang yang berzikir, maka pasti kata Allah dia akan tinggal di perut ikan sampai hari dibangkitkan, alias sampai hari kiamat. Itu pasti kata Allah itu. Nah, makanya Pak, Bu, itulah keuntungan kita beriman. Ya, dengan iman apa saja bisa terjadi. Tetapi kalau kita menanggapinya dengan akal saja,
Nah, ada yang tidak masuk akal. Nah, seperti kasus itu. Nah, banyak itu kisah-kisah yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Hadi Abdul Muhdi. Ya, silakan itu. Nah, cari bukunya Ciping. Nah, kalau enggak buat atau kopilah. Iya. Kalau kita di tempat kita, kalau anak sakit, berdoa, aku itu suatu bentuk ketidaksabaran. Ketik baru berdoa tahajud dalam tahajud. Loh, iya. Lihat gitu. Kalau sakit ketik begitu. Ya, kenapa kita berdoa Allahumma inna nas'alukal afiyah. Kan begitu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa afiyatan fil jasad. Kamu deh. Nah, tujuan kita minta sehat itu supaya bisa memperbanyak amalan itu. Kan begitu. Nah, yang tidak boleh itu adalah apa yang tidak boleh buat. La yatamannayanna ahadukum al-mauta li dararin nuzila bihi. Nah, tidak boleh salah seorang di antara kamu berharap mati. Istilahnya mengharapkan kematian karena musibah, masalah, kesulitan yang menimpanya. Nah, itu yang nak boleh buat. Minta mati karena merasa sulit. Kalau modelku mati selama lagi. Kan itu. Kalau modelku anak acak kiat selamat lagi, mati selamat lagi. Nak bisa. Nah, idza kana labudda lahu mutamanniyan. Kalau seandainya dia mesti juga berharap, kan dilarang berharap mati kok. Tapi datang je musibah tu. Kalau kabaru jubuk falyakul, maka bacalah Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa amitni atau tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, wafat istilahnya hidupkan aku jika kehidupan itu lebih baik. Minta itu. Dan wafatkan aku jika wafat itu lebih baik. Tak bisa matikan saja aku ya Allah, anak itu dah. Ini buktinya nak sabar tu. Bedanya je orang minta mati syahid. Tak sama tu bu Ya, dapatnya musibah bu. Mati selam mulai dah taluk ambo model ko dah. Tiup sebentar yang senegari ko. Kan begitu. Ya, kalau untung alih sampai mati. Tapi kalau tempo wak kaki wak senang kan lainnya. Tangan wak senang lukanya. Ayo nak taluk dah bu. Tidak tu bu. Itu tak boleh sama sekali. Tapi kalau orang syahid bu, ini bukan seperti orang itu. Dia bukan orang-orang yang tidak sabar. Dia bukan orang-orang yang putus asa. Justru mereka sabar. Buktinya apa? Namuahnya meninggalkan keluarganya. Ini apa? Namuahnya meninggalkan hartanya. Banyak Tuhan. Amuahnya meninggalkan jabatannya. Kepopulerannya. Segala macamnya. Untuk menegakkan kalimat Allah. Padahal risikonya kehilangan nyawa. Beda aja orang yang minta mati karena tidak sabar dalam musibah itu. Orang pun justru ini sabar. Maka kalau minta mati syahid itu rancak benar. Tapi kalau minta mati karena musibah, itu saja yang tak boleh nyebut. Kalau ibu kami minta juga, minta ke Allah model tadi. Hidupkan jika kehidupan lebih baik, matikan jika kematian itu lebih baik. Allah Maha tahu, awak tak tahu sama sekali. Itu. Ada lagi bu? Nah, ya sudah. Dalam Al-Quran dikatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Iya. Wal akhiratu Khairul khairul laka. Karena haroknya karena tempat jauh lebih baik dari dunia. Betul. Bisa jadi itu sebabnya. Keinginan ingin baik itu apa salah? Yang mana? Tidak ada masalah. Membunuh diri gitu. Ya. Jadi istilahnya jihad itu bu, tidak pernah hukumnya berubah dari fardu. Kalau dulu namanya sunat tidak. Cuman fardunya fardu ma, fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain jika musuh masuk ke negeri ini, maka tidak ada lagi anak itu minta izin pada orang tuanya. Tidak perlu lagi itu. Dia akan ikut membela negerinya. Karena memang negerinya ini berdiri syariat Allah, kan begitu. Nah, kemudian ada fardu kifayah. Jika sebagian sudah melaksanakan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Makanya, kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang sudah melepaskan kita dari hutang ini. Alados kelompok orang muda itu. Samo jo pai baraja agamo bu. Falaula nafara min kulli firqatin. Min kulli firqatin kan seperti itu. Seandainya seluruh orang pergi berjuang, tidak ada lagi yang tinggal untuk menuntut ilmu agama, tentu bisa habis agama itu. Maka sebagian kita disuruh untuk menuntut agama, sementara bagi yang lainnya silakanlah mau bekerja mau apa. Tapi kalau tidak ada di antara kita ini yang menuntut ilmu agama sedikit pun, maka kita semuanya berdosa.
Kalau seandainya tidak ada berjihad seorang pun, maka seluruh kaum muslimin ikut berdosa. Tapi kalau sudah sebagian melaksanakannya, maka gugur kewajiban itu bagi yang lain. Sama halnya dengan salat jenazah, sama halnya dengan menjawab salam kalau berjemaah, sama dengan hal itu. Nah makanya ya berterima kasih dan bersyukur kita. Nah wajar kita doakan begitu. Tetapi tentu orang-orang yang berjuang betul secara menurut ajaran Allah dan Rasulnya. Bukan yang istilahnya berjuang itu masih terdapat masalah-masalah. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita hanya mendengar dari berita, yang berita itu sudah diedit. Editnya tentu sesuai dengan kepentingan orang yang berkuasa pada saat itu. Tidak tahu hakikat sebenarnya yang terjadi. Dan kita pun tidak bisa bicara dengan pelakunya langsung. Kan begitu? Nah, cuman yang kita pastikan di sini, selama dia tidak keluar dari Islam, kita boleh mendoakannya. Dia syahid. Syahidnya di sini mudah-mudahan, karena kita tidak bisa memastikan seseorang itu syahid atau tidak, karena kita tidak bisa memastikan apa isi hatinya. Nah, makanya Syekh Ibnu Taimiyah, kalau ada orang yang mengatakan si fulan syahid berdasarkan hadis Rasulullah, itu merupakan doa dari kita, bukan kita yang menentukan, tetapi Allah yang menentukan. Tidak ada salahnya itu. Ya, kalau ditanya menurut orang tuanya mana? Tentu ya, menurutnya. Kini awak nak bisa mengeceknya dari ma benar tindak tu sesuai tak juga kaidah Allah dan Rasulnya. Wallahu alam, karena kita tak sempat bicara dengan mereka. Nah, kalau di Mesir, mereka memang dihadapkan dengan para ulama, bukan dengan polisi. Polisi dibaca ayat kayaknya. Hanya undang-undang pasal sekian dan tentu ringan. Itu nak kena buang dah. Cuba doan orang tujuh ulama, sehingga ulama bisa tahu ikut pemikirannya salah atau betul. Kalau polisi mah ada. Ya, justru orang menjaga itu tanda-tanda teroris. Ya, ibu-ibu yang jebak gadang istri-istri teroris itu. Itu tanda-tandanya bu. Dek ini tak tahu agama. Kalau julamanya mengecek bu, insya-Allah sebut sumber penyakit. Kalau orangnya saja ditangkap, sumber penyakit nak diberantas, insya-Allah masih ada jo nangka kanen. Itunya tu pak. Nah bu, jadi bu, silakan. Orang untuk mendoakan kebaikan untuk orang non muslim. Nah, orang itu sering memberi bantuan kepada orang muslim seperti lebaran, memberi uang, memberi kebutuhan sembako, tapi dia tidak muslim. Bolehkah orang muslim itu mendoakan dia untuk kebaikan dia? Iya. Nah, kita doakan dia semoga amalannya itu tidak sia-sia, istilahnya dia masuk ke dalam Islam. Itu tidak ada masalah. Kemudian kita berbuat baik kepada dia juga tidak dilarang oleh Allah. Ya, kami tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang yang tidak memerangimu. Ya, dan tidak pula melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang yang tidak mengusir dari kampung halamanmu. Hanya kan nak memerangi awak bu, tidak pula ada musibut dari kampung ibu dah. Maka Allah justru menganjurkan, ya, antabarruhum, berbuat baiklah kepada mereka, wa tuqsitu, dan berbuat adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Itu selamanya nak memerangi awak, selamanya tidak mengusir dari kampung halaman. Tak ada alasan istilahnya. Mengapa itu belanja untuk waktunya kafir? Ya. Kalau awak belanja itu mendapat kemudahan, harga murah, mereka ramah. Nah, satu lagi bu ya, kesalahan kaum muslimin sekarang apa? Ya, inyo mempergunakan sentimen agama saja, sementara yang dijualnya tidak ditingkatkannya. Justru nang gadang semakin ketek saja. Nan sekilo kurang sekilo, nan sekubik kurang sekubik. Buktinya lah memang wak timbang balik. Sementara orang tu ayo mang segitu, harga murah, kualitas sama. Mati dah belum. Tapi wak pakai je. Hanya kafi. Ya kalau kafinya jujur. Ya. Apa gunan bana agama tu untuk melakukan kali awak? Tak kan lewat tu. Nak menjual kamu ni. Ya, awak dianjurkan bu ke sesama muslim, iya. Tapi kalau begitu kasusnya, ya, awak tak ingin melanjutkannya, awak inginnya orang muslim yang punya usaha tu, kualitasnya sama minimal, kalau bisa lebih rancak, ajan memang itu. Kemudian ajan makin lama makin berkurang. Nah, awak ambil untung banyak mana? Model kini buah mencari baju kadang-kadang mahal-mahal.
Sementara mencari surah sampi itu murah-murahnya. Awak ingin jo istilahnya nagari wak ko selamai. Tapi barang narancak tu payah dicari kalau ada di mahal-mahalnya. Nah, kalau sarawana membuat maksiat dan mendatangkan bencana, murah mana? Kama mencari dapat. Kalau baju ibu tu 300.000 sarawat tu 60.000 nya. Mana ke itu? Jadi berdiri bang. Ya. Nah, jadi sia anu saudara. Kan wak bersama-sama dah itu kan. Nah, itu sering wak sampaikan, Bu. Ya jangan sentimen agama itu yang diandalkan. Dia memang orang kafir, tapi lihatlah kualitas barang bagus dan terjamin halalnya, kan itu. Nah, kemudian ini jujur, harga murah. Awak barang kurang, harga mahal. Andalan acik sama-sama Islam. Itu saja. Nah, jadi wak jangan menjual ke Bu berdasarkan belas kasihan orang. Orang tahu awak mengicuh mengalih. Orang tahu barang wak tu semakin lama semakin ketek. Saya bunyi apanya, bantuannya. Tapi dia orang ibu kawak je orang membali. Jangan model itu jadi pengalih. Ya, atas belas kasihan orang jangan. Bermartabatlah manggaleko kerajaan Nabi. Sebagian ulama mengatakan manggaleko lah nampak rancak profesinya. Yang lain mengatakan petani, kanoan ditanam petani, makan buruh, makan cacing, sedekahnya tu mak. Apa banyak sedekahnya tu? Tapi awak yang jale kalau manggalehnya serupa Nabi jelah. Tapi kalau manggalehnya apa nak cerita. Jadi doakan Bu ya. Yang paling ibu doakan adalah masuknya ke Islam. Aduh. Supaya amalnya itu nasio. Itu kebaikan yang paling ibu pentingkan. Tidak usah kesehatan yang betul. Ya. Masuknya ke Islam. Sehingga bermanfaat amalnya itu untuk dirinya di akhirat. Elok nanya Bu tapi nak berimannya tak ada amal salehnya dah. Karena yang amal saleh itu untuk Allah. Akhirnya tak beriman ke Allah dah. Allah upload tu kan disebut amal saleh. Nah, kita balik Bu, dalam yang masuk waktu asar. Kesimpulannya Bu, jangan kecekkan orang yang sering dapat musibah, orang yang hina di hadapan Allah. Tapi justru sebaliknya, jika dia bersabar, itu tandanya Allah memuliakannya. Sebagaimana dalam hadis qudsi tadi, kemudian tanda Allah menyayanginya. Dalam hadis dari Imam Bukhari, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Kalau Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah beri dia musibah. Kebaikan yang dimaksud adalah kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dia akan dihapuskan dosa-dosanya, dia akan dinaikkan derajatnya. Bahkan dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan, seseorang telah Allah tetapkan mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya. Bapak dan ibu sudah ditakdirkan kau tampil sikau, tapi sayang bapak dan ibu malas-malas beribadah, sehingga tidak ada ibadah yang bisa menyampaikan ke tempat yang telah Allah tetapkan itu. Karena Allah ingin awak pelok kebuang. Tak ada amal ibadah awak dah. Awak lagi beramal ibadah, tapi tak ada yang bisa mencapaikan awak ke situ. Tak takawak nak kira kurang tanggung. Dia Allah ingin elok awak kau, dia jawab musibah. Sabar awak. Tempat yang sebelumnya tidak bisa dicapai dengan amal saleh, bisa dicapai dengan sabar dalam musibah. Makanya, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar diberi balasan tanpa batas. Ya, kesabaran itu tidak ada batas. Kalau ada nama ngecian sabar itu tak batas, rugilah nyo. Kalau habis sabar tidak sabar lagi. Begitu. Kemudian Bu, ya, mengantarkan dia ke surga sebagaimana perempuan tadi. Nah, kemudian bahwasanya orang yang sering mendapatkan musibah bukan berarti dihinakan, justru kalau dia bersabar dimuliakan, karena yang paling sering dapat musibah justru manusia-manusia paling mulia, yaitu para nabi dan rasul. Kemudian ulama-ulama dan orang-orang yang saleh. Itulah manusia-manusia yang paling sering dapat musibah dan cobaan. Bawa kami ngeci anda. Orang nak cak dapat musibah itu hino. Tak bisa. Tapi kalau nyesikapi dengan tidak sabar. Intinya kan sabar sebenarnya buah. Lama masuk kata bu, lampu dia mati pun azan sudah. Oh iya. Nah.